1808 1020 1039 dari kelas Manajemen Keuangan Internasional B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi terkait dengan manajemen accounting exposure atau manajemen exposure akuntansi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembahasan berikut. Yang pertama yakni terkait dengan pengertian dari exposure akuntansi atau yang biasa juga disebut sebagai exposure translasi. Nah, exposure akuntansi di sini merupakan potensi kenaikan ataupun penurunan dari kekayaan bersih atau laba bersih perusahaan induk yang disebabkan oleh perubahan kurs nilai tukar sejak tanggal terakhir dilakukannya translasi. Nah, exposure akuntansi di sini itu biasanya timbul karena laporan keuangan perusahaan induk atau perusahaan cabang yang berada di luar negeri dan biasanya itu disajikan dalam mata uang asing, sehingga perusahaan di sini harus menyajikan kembali dalam reporting currency atau mata uang pelaporan perusahaan induk agar perusahaan di sini dapat menyusun yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Nah, pada saat perubahan atau pengkonversian nilai mata uang laporan keuangan perusahaan cabang ke nilai mata uang perusahaan induk inilah exposure akuntansi itu bisa saja terjadi. Misalnya saja di sini ada sebuah perusahaan, sebut saja perusahaan A, di mana perusahaan A di sini merupakan perusahaan induk yang bertempat di Indonesia. Nah, perusahaan A di sini sudah berskala multinasional dan memiliki beberapa cabang anak perusahaan di luar negeri, contohnya saja di Malaysia. Nah, secara otomatis perusahaan anak cabang yang berada di Malaysia tadi akan menyajikan laporan keuangan perusahaannya dalam mata uang ringgit. Nah, ketika sebuah perusahaan atau perusahaan A ini tadi akan menyusun yang namanya laporan keuangan konsolidasi, maka perusahaan tersebut harus mengubah laporan keuangan anak perusahaan yang dalam bentuk mata uang asing tadi ke dalam laporan keuangan yang berdenominasi rupiah. Nah, pada saat perubahan atau pengkonversian nilai mata uang inilah exposure akuntansi itu bisa saja terjadi. Nah, adapun tujuan utama dilakukannya translasi dalam sebuah perusahaan multinasional di sini antara lain yakni untuk menyusun laporan konsolidasi, di mana manajemen perusahaan di sini dapat menggunakan laporan hasil translasi tersebut untuk menilai kinerja perusahaan sehingga dapat memungkinkan dilakukannya perbandingan antara perusahaan anak yang tersebar di berbagai wilayah geografis. Nah, kurs nilai tukar yang berbeda di sini dapat digunakan untuk mengukur kembali masing-masing pos dalam laporan, di mana prinsip translasi di berbagai negara itu seringkali merupakan hasil kompromi yang kompleks antara valuasi pasar historis dan juga valuasi pasar terkini. Nah, untuk kurs nilai tukar historis di sini digunakan untuk akun ekuitas tertentu seperti misalnya itu aset tetap dan juga persediaan. Sedangkan kurs nilai tukar terkini dapat digunakan untuk akun aset lancar, liabilitas lancar, pendapatan dan juga beban. Sementara itu untuk proses transaksi di sini cukup sederhana, yakni meliputi yang pertama, laporan keuangan dalam mata uang asing harus disajikan kembali dalam mata uang pelaporan perusahaan induk. Yang kedua, jika kurs nilai tukar yang sama digunakan untuk mengukur kembali masing-masing dan setiap pos dalam laporan keuangan atau neraca dan laporan laba rugi, maka tidak ada keseimbangan yang timbul dari proses pengukuran ini. Begitu pula jika kurs yang berbeda itu digunakan untuk masing-masing pos item dalam masing-masing laporan, maka akan terjadi sebuah ketidakseimbangan. Selanjutnya, di sini terdapat beberapa metode dasar yang umumnya dapat digunakan untuk melakukan translasi atas laporan keuangan perusahaan anak luar negeri, yakni yang pertama ada metode current rate atau kurs berlaku, di mana metode ini merupakan metode yang paling mudah karena semua pos neraca dan laba atau rugi di sini dapat dikonversi dengan kurs saat ini. Metode current rate atau current ratio di sini direkomendasikan penggunaannya oleh Ikatan Akuntansi Inggris, Skotlandia dan juga Wales, serta secara luas digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Inggris. Nah, dengan menggunakan metode ini, bila aset yang didenominasi dalam falas di sini melebihi kewajiban dalam falas, suatu devaluasi akan menghasilkan sebuah kerugian. Variasi dari metode ini adalah mengkonversi semua aset dan kewajiban kecuali aset tetap bersih yang dinyatakan dalam kurs saat ini. Nah, metode current rate di sini merupakan metode yang paling banyak digunakan saat ini. Untuk langkah-langkahnya sendiri yakni sebagai berikut. Yang pertama,
Aset dan liabilitas ditranslasikan berdasarkan kurs nilai tukar yang berlaku. Yang kedua, pos-pos laporan laba rugi ditranslasikan berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal pencatatan atau setidaknya menggunakan kurs rata-rata tertimbang selama periode tersebut. Dan yang ketiga, dividen atau pembagian laba ditranslasikan berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal pembayaran. Lalu yang terakhir, akun saham biasa dan modal di sini disetor dan ditranslasikan berdasarkan kurs historis. Yang kedua yaitu metode temporal. Nah, dengan menggunakan metode temporal di sini, transaksi mata uang itu merupakan proses konversi pengukuran atau penyajian ulang nilai tertentu. Metode temporal di sini tidak mengubah atribut suatu pos yang diukur, melainkan hanya mengubah unit pengukurannya saja. Translasi saldo-saldo dalam mata uang asing menyebabkan pengukuran ulang denominasi pos-pos tersebut, tetapi bukan penilaian sesungguhnya. Nah, metode ini merupakan modifikasi dari metode moneter non-moneter. Namun perbedaannya, jika dalam metode moneter non-moneter, persediaan atau inventory selalu dikonversi dengan kurs historis. Sedangkan dalam metode temporal, persediaan atau inventory ini umumnya tidak hanya dikonversi dengan kurs historis, tetapi juga bisa dikonversi dengan kurs saat ini apabila persediaan tersebut dicatat dalam neraca dengan nilai pasarnya. Secara teoritis, metode temporal di sini lebih menekankan pada evaluasi biaya, historis atau pasar. Pos-pos dalam laporan laba rugi pun umumnya dikonversi dengan kurs rata-rata pada periode laporan. Sedangkan untuk biaya penjualan, cicilan utang, dan depresiasi yang berkaitan dengan pos-pos dalam neraca dikonversi dengan kurs historis atau harga di masa lalu. Yang ketiga yaitu metode current non-current. Metode ini merupakan metode yang paling tua di antara metode konversi mata uang lainnya. Nah, dengan metode ini, semua aset dan kewajiban lancar dari cabang-cabang perusahaan di luar negeri dikonversikan dalam mata uang negara asal dengan kurs saat ini, yaitu kurs pada saat neraca itu disusun. Sedangkan aset dan kewajiban yang tidak lancar atau non-current seperti biaya depresiasi dan lain-lain itu dikonversikan pada kurs historis, yaitu kurs pada saat aset tersebut diperoleh ataupun pada saat kewajiban itu terjadi. Oleh karena itu, cabang perusahaan di luar negeri yang memiliki modal kerja bernilai positif dalam mata uang lokal akan meningkatkan risiko rugi atau yang biasa disebut dengan translation loss akibat adanya devaluasi dengan metode current non-current. Dan sebaliknya, bila modal kerja perusahaan di luar negeri tersebut bernilai negatif dinilai dalam mata uang lokal, berarti di sini terdapat keuntungan atau translation gain akibat adanya revaluasi dengan metode tersebut. Namun demikian, metode ini tidak mempertimbangkan unsur ekonomis. Menggunakan kurs akhir tahun untuk mentranslasikan aktiva lancar secara tidak langsung dapat menunjukkan bahwa kas, piutang, dan persediaan dalam mata uang asing di sini sama-sama menghadapi resiko nilai tukar. Hal ini tentu tidak tepat. Sebaliknya, jika transaksi utang jangka panjang berdasarkan kurs historis, maka akan mengalihkan pengaruh mata uang yang berfluktuasi ke dalam tahun penyelesaian. Yang keempat ada metode moneter non-moneter. Aset moneter seperti kas, surat-surat berharga, piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang, serta kewajiban moneter seperti utang lancar dan juga utang jangka panjang dikonversi pada kurs saat ini. Sedangkan untuk pos-pos non-moneter seperti stok barang, aset tetap, dan investasi jangka panjang dikonversi pada kurs historis. Pos-pos dalam laporan laba rugi dikonversi pada kurs rata-rata pada periode tersebut, kecuali untuk pos pengiriman dan biaya yang berkaitan dengan aset dan kewajiban non-moneter. Biaya depresiasi dan biaya penjualan dikonversi pada kurs yang sama dengan pos dalam neraca. Akibatnya, biaya penjualan bisa saja dikonversi dengan kurs yang berlainan dengan kurs yang seharusnya digunakan untuk mengkonversi penjualan. Perlu diperhatikan bahwasanya metode moneter non-moneter di sini bergantung pada klasifikasi skema neraca untuk menentukan kurs translasi yang tepat. Hal ini dapat menghasilkan hasil yang kurang tepat. Metode ini juga akan mendistorsikan margin laba karena membandingkan penjualan berdasarkan harga dan kurs translasi kini dengan biaya penjualan yang diukur sebesar biaya perolehan dan kurs translasi historis.
Terlepas dari metode yang digunakan, metode translasi di sini tidak hanya digunakan untuk menentukan kurs nilai tukar yang digunakan dalam pengukuran kembali pos-pos dalam laporan neraca maupun laporan laba rugi, namun juga dapat menentukan saldo ketidakseimbangan yang diakui, yang mana dapat mempengaruhi laba berjalan ataupun akun cadangan ekuitas. Lalu keuntungan dan juga kerugian akibat adanya penyesuaian translasi di sini tidak langsung dimasukkan dalam laba bersih konsolidasi, melainkan dilaporkan secara terpisah dan dicatat pada akun cadangan modal terpisah dalam neraca dengan nama akumulasi penyesuaian translasi atau Cumulative Translation Adjustment atau CTA. Keuntungan terbesar menggunakan metode current rate adalah keuntungan atau kerugian akibat translasi di sini tidak diakui di dalam laporan laba rugi, namun langsung diakui ke dalam akun cadangan sehingga dapat mengurangi volatilitas laba yang dilaporkan. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara mengelola atau memanage translation exposure atau exposure akuntansi. Nah, di sini terdapat teknik umum yang biasa digunakan untuk meminimalkan dampak atau risiko yang ditimbulkan akibat adanya exposure akuntansi, yakni dengan cara lindung nilai neraca atau balance sheet hedging. Nah, lindung nilai neraca di sini memerlukan jumlah yang sama atas aset dan liabilitas dalam mata uang yang terekspos risiko dalam laporan posisi keuangan atau neraca yang sudah dikonsolidasikan. Jika kondisi dapat dipenuhi untuk setiap mata uang luar negeri, maka exposure translasi bersih di sini akan bernilai 0. Namun, jika perusahaan melakukan translasi dengan menggunakan metode lain seperti misalnya metode temporal, maka posisi terekspos bersih sebesar 0 tadi itu sebagai saldo moneter atau monetary balance. Saldo moneter yang komplit tidak pernah terpenuhi jika yang digunakan adalah metode current rate. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan lindung nilai neraca tergantung pada biaya pinjaman yang besarnya itu relatif. Aktivitas lindung nilai di sini dapat melibatkan adanya pengubahan atau denominasi mata uang akun-akun pada neraca. Selain itu, aktivitas lindung nilai juga dapat menimbulkan adanya biaya berupa beban bunga dan juga biaya efisiensi operasional. Namun di sisi lain, adanya lindung nilai di sini juga dapat melakukan sebagian perlindungan atas mata uang asing yang digunakan oleh cabang perusahaan di luar negeri. Nah, berikut tadi penjelasan saya terkait dengan bagaimana cara mengelola atau memanage exposure akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.